Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini saya akan berbagi tips menanam bunga petunia. Jangan lupa like dan subscribe ya. Saya pernah menanam petunia, dari petunia biasa dan petunia hybrid yang berkelopak tunggal maupun kelopak ganda. Nah, saya akan berbagi tipsnya. Ternyata sangat mudah loh untuk menanam dan merawat bunga petunia. Nah, teman-teman, bunga petunia adalah jenis tumbuhan berbunga dari famili Solanaceae yang bunganya berbentuk trompet. Tumbuhan ini berasal dari Amerika Selatan. Secara fisik tinggi tanaman ini hanya 16-30 cm dan biasanya ditanam di pot atau digantung di jendela. Nah, petunia yang saya tanam ini merupakan petunia lokal dengan kelopak tunggal dan saya tanam mulai dari biji. Ini merupakan jenis petunia grandiflora yang merupakan tanaman yang sangat mudah tumbuh, terutama di dataran rendah. Tetapi saya di daerah tropis atau Tegal pun saya bisa menanam ini. Bunga petunia akan sangat optimal dan berbunga dengan banyak ketika ditempatkan di tempat yang mendapatkan sinar matahari secara penuh sehari. Petunia sangat mudah tumbuh, bahkan di jendela saya juga ada petunia yang tumbuh secara liar. Nah, untuk mempercantik bunga petunia dan memperbanyak cabang, kita harus rajin pruning atau memotong pucuk dari bunga petunia. Nah, potongan dari bunga petunia ini yang pucuk kita bisa tanam juga di media tanam yang lembab dan gembur. Insya Allah nanti akan tumbuh. Nah, ini saya coba tanam satu petunia di wall planter bag. Saya campur di antara beberapa sayuran. Pucuknya juga sudah saya tanam. Yang ini sudah pernah di pruning. Nah, ini juga petunia yang bisa kita temui di pinggir jalan. Petunia juga menghasilkan biji. Kita bisa melakukan penyerbukan terhadap bunga petunia. Meskipun secara alami bunga petunia dapat dilakukan penyerbukan dengan serangga, tapi kita juga bisa melakukan penyerbukan, bahkan penyilangan. Kadang bunga yang kita tanam memunculkan berbagai macam warna karena kadang seperti tercampur begitu ya. Nah, ini yang tumbuh di jendela saya biarkan karena saya akan memanfaatkan bijinya, karena saya sudah pernah menyimpan biji tetapi karena bentuknya sangat kecil kemudian hilang. Ini bentuk bijinya sangat kecil. Nanti setelah dia siap untuk ditanam, dia akan terbuka atau terpecah. Ini sebelum pecah bisa kita ambil. Yang penting warnanya sudah coklat, sudah kecoklatan, itu di dalamnya sudah kering bijinya. Jadi jangan lupa kita petik biji yang sudah coklat sebelum bijinya pecah atau terbuka, karena nanti bijinya akan sangat kecil dan jatuh ke bawah, kita susah untuk mengumpulkannya untuk kita tanam kemudian. Nah, bagian-bagian bunganya ada kelopak, benang sari, dan putik. Kita bisa melakukan penyerbukan buatan. Kita bisa juga menyilangkan untuk warnanya. Nah, ada benang sari dan kepala putik. Kita bisa menggunakan alat bantu seperti pinset, pisau kecil, ataupun lidi yang bisa kita gunakan untuk mengambil serbuk sari yang berwarna putih. Kita ambil, kemudian kita tempelkan di kepala putik. Kita harus hati-hati dalam melakukan penyerbukan bantuan ini agar kelopak bunganya tidak sobek ataupun benang sari dan putiknya juga rusak. Jadi kita harus melakukan dengan pelan-pelan. Kita tempelkan serbuk sari di kepala putik untuk membantu mempercepat menjadi biji, karena kadang ada yang bunganya tidak menghasilkan biji
maka kita bisa bantu dengan penyerbukan bantuan. Lakukan dengan sangat hati-hati agar tidak sobek kelopaknya. Ini adalah bunga petunia yang sudah saya lakukan penyerbukan. Yang paling bawah itu sudah mulai layu, kemudian nanti akan kuncup dan nanti menghasilkan biji. Ini warnanya ada ungu muda dan pink tua. Jadi dengan satu pohon memang kadang ada beberapa warna yang bisa dihasilkan dari satu pohon petunia. Ini bunga petunia yang sudah berhasil menjadi biji dan sudah berwarna coklat sehingga siap untuk dipetik. Ukuran bijinya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari biji-biji sawi dan lebih kecil lagi dari biji seledri ya. Kita bisa menyemainya di atas media tanam kokopit yang lembab yang sudah kita basahkan sebelumnya. Media tanam kokopit ini biasanya 99% hampir semua biji bisa tumbuh. Nah, setelah kita sebar benihnya, kita spray lagi dengan air, kemudian kita letakkan di tempat yang lembab, yang tidak terkena matahari secara langsung. Nah, biasanya dalam waktu 7-10 hari akan mulai muncul pecah benih atau warna-warna hijau. Itu tandanya benih sudah mulai tumbuh. Nah, ini sudah mulai muncul warna-warna hijau yang kecil itu, sudah mulai pecah benih. Setelah pecah benih, kita bisa meletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari agar tanamannya tidak kutilang. Jadi harus setelah pecah benih seperti ini, kita tempatkan di tempat yang terkena matahari. Ini sudah siap dikenalkan dengan sinar matahari. Bisa kita letakkan di tempat yang terbuka. Pertumbuhannya lumayan lama ya. Nah, ketika sudah masuk ke usia 2 minggu, sudah muncul daun sejati 4 daun. Kita bisa pindah satu persatu di pot. Jadi satu pot satu tanaman. Nah, ini yang di planter bag. Ini pucuknya sudah saya potong. Yang lebih penting lagi adalah penyiraman. Penyiraman petunia cukup saja, jangan terlalu banyak air. Karena jika terlalu banyak air yang menggenang bahkan di pucuk-pucuk tanaman, maka akan menyebabkan tanamannya itu busuk. Jadi biasanya hama dari tanaman petunia adalah ada kutu putih ataupun terlalu banyak air sehingga daunnya busuk. Ini pertama kali saya lakukan pruning pada bagian pucuk. Nah, kemudian pucuknya saya tancapkan di media yang gembur sehingga tidak ada yang terbuang ya. Pucuknya bisa ditanam, kemudian kita siram. Nah, nanti juga dari pucuk ini ketika sudah berkembang bisa kita potong lagi pucuknya. Intinya dalam menanam petunia kita harus rajin pruning. Ini adalah tanaman yang sudah saya pruning. Kemudian muncul pucuk-pucuk baru sehingga tanamannya lebih rimbun dan bunganya lebih banyak. Jadi kita harus rajin potong untuk mendapatkan bunga yang lebih banyak. Ini hasil tanaman petunia yang sudah saya pruning. Tumbuh lebih banyak cabang dan tumbuh lebih banyak bunga-bunga dan calon bunga. Nah, jadi jangan khawatir ketika kita pruning akan tumbuh lagi. Ini yang sudah saya pruning.
Ini bersebelahan dengan sayuran karena saya sedang mencoba bagaimana penampilannya ketika ditanam di wall planter bag. Demikian tipsnya, mudah sekali bukan?